Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Amsal 22 ayat 1, ayat 2, dan ayat 7. Adapun tema yang akan kita renungkan dari ayat-ayat firman Tuhan ini adalah di tengah masyarakat beragam status sosial. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Silahkan. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama latar belakang dari sikap orang percaya, sikap umat Tuhan, sikap pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini, terhadap sesama manusia. Yang di dalam konteks renungan kita kali ini adalah masyarakat yang berada di sekitar kita, yang komponen-komponen dari masyarakat ini memiliki berbagai ragam status sosial. Sikap kita, orang-orang percaya terhadap masyarakat ini sebagaimana diajarkan oleh firman Tuhan, sebagaimana di Alkitab. Mari kita renungkan manusia di mata Sang Pencipta, manusia di mata Tuhan Allah Bapa di surga. Firman Tuhan di kitab Kejadian pasal 1 ayat 27, ayat 28, ayat 31, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan di pasal 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia di mata Tuhan Allah Bapa di surga adalah ciptaan yang segambar, adalah ciptaan yang senafas, adalah ciptaan yang satu roh dengan Tuhan Allah Bapa di surga itu sendiri. Yang mana penafsiran akan satu roh ini sebagaimana di Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Khususnya diajukan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat-ayat firman Tuhan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa manusia di mata Tuhan Allah Bapa di surga adalah ciptaan yang sangat baik dan sangat diberkati oleh Tuhan Allah Bapa di surga. Firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, ayat firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita akan bagaimana dalam dan dahsyatnya pandangan Tuhan Allah Bapa di surga terhadap manusia yang diciptakan olehnya itu. Dengan kita mengetahui sebagaimana disampaikan oleh Alkitab bahwa untuk memenuhi Yohanes 3 ayat 16 ini, Tuhan Allah Bapa di surga memperkenankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang ditafsirkan sebagai karena begitu besar kasih Allah akan manusia. Dengan jelas dan pasti kita mengetahui bahwa manusia di mata Sang Penciptanya, di mata Tuhan Allah Bapa di surga, adalah ciptaan yang seberharga. Anak Tuhan yang tunggal adalah ciptaan yang seberharga, Tuhan Yesus Kristus. Manusia di mata Tuhan adalah ciptaan yang sangat berharga. Pertanyaan pentingnya untuk kita renungkan di dalam konteks tema renungan kita kali ini, di tengah masyarakat beragam status sosial, adalah bagaimanakah manusia di mata manusia itu sendiri? Seberapa berharganyakah manusia di mata manusia itu sendiri? Manusia di mata pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Manusia di mata saya dan Anda, yang di dalam konteks renungan kita, manusia yang adalah masyarakat yang memiliki beragam status sosial itu di mata saya dan Anda. Seberharga apakah ciptaan Tuhan, manusia ini, masyarakat yang memiliki beragam status sosial ini, yang diciptakan oleh Tuhan segambar, senafas, seroh dengan Tuhan sendiri di mata saya dan Anda. Seberharga apakah manusia ini yang diciptakan oleh Tuhan dengan sangat baik dan sangat diberkati oleh Tuhan sendiri di mata saya dan Anda? Seberharga apakah manusia ini yang di mata Tuhan adalah seberharga anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, di mata saya dan Anda? Seberharga apakah masyarakat yang memiliki keragaman status sosial yang ditempatkan oleh Tuhan di sekitar kita, di mata saya dan Anda? Inilah pertanyaan pentingnya. Mari kita renungkan lebih lanjut ayat-ayat kita ini. Firman Tuhan sebagaimana di Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus.
terhadap manusia-manusia ciptaan Tuhan itu, terhadap masyarakat yang beragam status sosialnya itu, yang ditempatkan oleh Tuhan di sekitar orang-orangnya Tuhan, di sekitar kita. Firman Tuhan yang difirmankan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus sebagaimana di Matius 22 ayat 37, ayat 38, ayat 39 dengan jelas menyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat-ayat firman Tuhan ini secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada dapat pula ditafsirkan sebagai Tuhan kita melalui firman Tuhan yang ada di Alkitab menghendaki umatnya, kita semua, untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita dan dengan segenap akal budi kita. Tuhan juga menghendaki kita untuk kita mengasihi sesama manusia, termasuk untuk kita mengasihi masyarakat yang memiliki beragam status sosial yang ditempatkan oleh Tuhan di sekitar kita itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita, sebagaimana Yesus pun mengasihi Bapanya yang ada di surga dan juga mengasihi manusia dan juga mengasihi kita semua. Setelah merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang adalah latar belakang dari renungan kita kali ini, mari kita renungkan nas kita kali ini. Amsal 22 ayat 1, ayat 2, ayat 7. Di dalam konteks di tengah masyarakat beragam status sosial yang adalah tema renungan kita kali ini. Dari merenungkan ayat-ayat latar belakang tadi, kita mengetahui bahwa firman Tuhan dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita sangat menghargai manusia ciptaannya, sangat menghargai kita semua yang adalah ciptaan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan yang sama menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki kita untuk sangat menghargai manusia ciptaan Tuhan, untuk sangat menghargai sesama manusia, untuk sangat menghargai masyarakat yang memiliki beragam status sosial yang diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan oleh Tuhan di sekitar kita. Firman Tuhan di Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas, secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita menghendaki kita
untuk menghargai sesama manusia. Nama baik di sini ditafsirkan sebagai nama baik manusia. Ditafsirkan sebagai manusia itu sendiri. Lebih daripada kekayaan besar. Lebih daripada kekayaan dunia yang sebesar apapun. Dengan menafsirkan kata orang di ayat 1 ini sebagai manusia ciptaan Tuhan, Tuhan menghendaki kita untuk menghargai manusia ciptaan Tuhan itu lebih baik daripada perak dan emas, lebih baik daripada segala macam harta benda berharga yang ada di dunia ini. Firman Tuhan di Amsal 22 ayat 2, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan, secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita berkehendak agar kita semua umat-Nya, pengikut Kristus yang sudah lahir baru, memperlakukan manusia ciptaan Tuhan, baik itu manusia kaya maupun manusia miskin, baik itu manusia pandai maupun manusia yang kurang pandai, baik itu manusia yang sudah tua maupun masih muda, baik itu manusia yang laki-laki maupun yang perempuan. Tuhan menghendaki kita semua untuk memperlakukan semua manusia itu sama, karena firman Tuhan di ayat ini juga menunjukkan bahwa semua manusia itu Tuhanlah yang membuat. Semua manusia itu Tuhanlah yang menciptakan. Dengan demikian, semua manusia itu sama berharganya di mata Tuhan. Tuhan menghendaki kita semua untuk memandang semua manusia itu dengan sama berharganya, sebagaimana Tuhan sendiri melihat manusia itu sebagai sama berharganya, yaitu sangat berharga. Firman Tuhan di Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi, secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita menghendaki agar kita semua tidak menguasai siapapun, tidak menguasai manusia siapapun. Begitu juga sebaliknya, agar kita semua tidak dikuasai oleh siapapun, tidak dikuasai oleh manusia siapapun. Hanya Tuhan pencipta manusialah yang dapat menguasai manusia, dan kita hanya dapat dikuasai oleh Tuhan pencipta kita. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki kita untuk tidak memperbudak manusia siapapun. Begitu pula sebaliknya, Tuhan tidak menghendaki kita untuk diperbudak oleh manusia siapapun. Hanya Tuhan pencipta kitalah yang dapat memperbudak kita. Kita hanya dapat diperbudak oleh Tuhan yang menciptakan kita. Demikianlah Tuhan menunjukkan betapa sangat berharganya manusia di mata Tuhan.
yaitu hanya Tuhan pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumilah yang layak untuk menguasai manusia, yang layak untuk memperbudak manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita kali ini akan di tengah masyarakat beragam status sosial. Sebagaimana dinas kita kali ini, yaitu Amsal 22 ayat 1, ayat 2, dan ayat 7. Yang pokok-pokok besar di dalam renungan ini termasuk manusia sangatlah berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki manusia, terutama umatnya, untuk sangat menghargai sesama manusia, termasuk kita untuk menghargai masyarakat yang memiliki beragam status sosial yang ditempatkan oleh Tuhan di sekitar kita. Selanjutnya, saya akan mengajak kita semua untuk menutup renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin penutup berikut. Poin penutup pertama adalah dari Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada. Firman Tuhan yang difirmankan langsung oleh Tuhan Yesus ini menghendaki kita semua, umat Tuhan yang sejati, untuk saling menghargai satu sama lain sebagai manusia-manusia ciptaan Tuhan, terutama manusia-manusia yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus Kristus, yaitu menghargai satu sama lain sebagaimana Tuhan Yesus Kristus menghargai kita semua. Poin penutup selanjutnya yang adalah poin penutup terakhir untuk renungan kita kali ini adalah dari Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa firman Tuhan menghendaki kita untuk saling menghargai satu sama lain. Bahkan bagi kita umat Tuhan yang sejati, untuk menghargai manusia lain lebih daripada kita menghargai diri kita sendiri, yaitu sebagaimana Tuhan Yesus menghargai kita. Lebih dari Tuhan Yesus menghargai dirinya sendiri, menghargai nyawanya sendiri. Tuhan Yesus mati bagi kita, bagi umatnya di kayu salib. Setelah merenungkan dengan seksama ayat-ayat firman Tuhan tadi, mari kita akhiri renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungi dan atas bimbingan dari Roh Kudus Tuhan menghidupi penerapan berikut. Wahai kita semua, umat Tuhan yang sejati, pengikut Kristus yang sudah lahir baru, berdoalah setiap hari dengan khusyuk
memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memberkatkan kepada kita kemauan, kemampuan, dan perbuatan untuk selalu mengasihi sesama manusia seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita tidak membeda-bedakan satu orang dengan orang yang lain dengan alasan apapun dan dalam situasi apapun. Termasuk kita selalu menghargai orang lain dengan kerendahan hati, termasuk kita tidak ragu-ragu dalam memberikan penghargaan kepada orang lain yang melakukan tindakan yang benar, sebagaimana di firman Tuhan, sebagaimana di Alkitab. Saya mengimani jika kita semua atas bantuan dan urapan dari Roh Kudus Tuhan menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.